bersyukur padamu dengan lapang hati segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita? Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batu kita. Oh
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, di saat ini juga kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu boleh terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih berdiri dan kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara hari ini? Suara keras. Kenapa luar biasa? Tuhan selalu luar biasa. Berharap saudara semua ada dalam keadaan baik oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara, Allah kita itu baik, sungguh baik bagi kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami kembali memberikan kesempatan untuk menurunkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, kami buka hati kami dan pikiran kami. Kami siap diberi oleh firman Tuhan. Kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu kita berikan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menurunkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun tema firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama hari ini adalah bahwa jamahan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Mari kita lihat teks ini. Sudah siap? Mari kita baca topik ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jamahan Tuhan mengerjakan mujizat. Sekali lagi. Jamahan Tuhan mengerjakan mujizat. Adakah saat ini di dalam kehidupan saudara
memerlukan saudara merindukan mujizat Tuhan, saudara merindukan jamahan tangannya yang menjamah kehidupan saudara, dan mujizatnya terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap kita merindukan mujizat itu saudara. Itu sebabnya hari ini kita akan menurunkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan yang memberikan mujizat di dalam kehidupan saudara. Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan. Hari ini saya mau semua mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ada konteks firman Tuhan supaya saudara saya yang akan menjadi dasar bagi renungan kita hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi semua dan menjelaskannya secara ekspositori. Sangat pendek, ayat itu sangat pendek. Hari ini saya mau semua ikut menurunkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, segenap penuh kesungguhan saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, disegerakan dan dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau kaya. Seketika itu juga kayulah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, lihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji Tuhan saudara, konteks firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan hari ini adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya dan dia diikuti oleh orang banyak dengan berbondong-bondong. Banyak orang ikut Yesus Kristus. Artinya pada waktu itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi saudara, yang unik waktu itu adalah bahwa ada seorang kusta yang juga ikut datang kepada Yesus. Dan yang uniknya adalah dari sekian banyak orang yang
peristiwa ini. Tetapi orang kusta ini yang mengalami jamahan Tuhan, orang kusta inilah yang dijamah oleh Tuhan dan mengalami mujizat. Dikatakan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, maka datangnya seorang kusta kepadanya. Lalu kemudian ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahu. Seketika itu juga lahirlah orang itu daripada kusta. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada waktu itu, saudara. Di mana orang yang sakit kusta yang tidak ada obatnya mengalami mujizat. Orang yang sakit kusta yang bukan hanya sakitnya, sebentar. Tetapi kehidupannya secara sosial juga terbuang. Saudara semua tahu, terbuang. Dia terbuang oleh secara sosial, terbuang. Karena orang yang sakit kusta, kenapa? Pada waktu itu belum ada obat. Mereka harus diasingkan dari tengah keluarga, diasingkan dari masyarakat, diasingkan ibadah, diasingkan semuanya. Bayangkan saudara, betapa menyedihkannya kehidupan orang kusta ini. Saat ini masih ada seperti orang kusta ini. Saya langsung, dia sakit, dan sebagai orang sakit seharusnya butuh perhatian, dan dia harus diperhatikan oleh keluarga, diperhatikan oleh orang-orang dekatnya, teman-temannya, orang-orang lainnya. Tetapi saudara, pada masa itu ada aturan bahwa orang yang kena kusta harus diasingkan. Itulah sebenarnya yang dialami oleh orang kusta ini. Saya juga kadang-kadang merasakan itu. Hidup saya semua kali di hadapan Tuhan seperti orang kusta. Di mana dia sudah sakit, kemudian dia juga diasingkan. Tetapi satu kali dia dengar tentang Yesus, Injil. Dia dengar tentang Yesus. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, dia pun memberanikan diri mengikuti Yesus. Dan singkat cerita, pada waktu itu dari sekian banyak berbondong-bondong orang, dialah yang mengalami mujizat. Kepada dialah tangan Yesus terluruk dan menjamah dia, dan seketika itu juga lenyaplah sakit kustanya. Lenyaplah sakit kustanya. Wow, itu terjadi.
Saya mau itu terjadi. Saudara dan saya. Dan dia ditayangkan. Kalau orang kusta ini pun yang secara manusia, secara pandangan masyarakat tidak layak untuk ditolong, tidak layak untuk dijamah oleh Tuhan. Tetapi ternyata dialah yang dijamah oleh Tuhan. Dan ternyata dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Maka hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada kita, tidak ada antara kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Atau lagi, tidak ada antara kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada antara kita yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Kalau kepada yang orang kusta ini pun dia mengelurkan tangan menjamah orang kusta ini dan mentahirkan orang kusta ini, kepada orang banyak memandang sebagai orang najis. Tetapi tangan Yesus menjamah tubuh yang diangkat najis itu, dan akhirnya dia disembuhkan. Akhirnya dia disembuhkan. Maka hari ini sekali lagi saudara, tidak ada di antara kita yang terlalu hina. Yang membuat kalimat ini sangat saya merasakan berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada di antara kita yang terlalu hina. Dan tidak layak dihadap. Kalau kepada orang kusta ini pun dia mengulurkan tangan hari ini kepada saya dan saudara, saya dan pendeta John, pendeta yang lain semua, pengumuman semua pun Tuhan mahu mengulurkan tangan dan menjamah hidup kita, menjamah tubuh kita, menjamah seluruh hidupan kita, dan menyelesaikan masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya yang ada di dalam kehidupan saudara. Karena jamahan tangannya akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Siapapun saudara saat ini, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, Tuhan mau mengerjakan tangannya kepada saudara. Saya percaya Tuhan rindu menjamah saudara. Tuhan rindu melakukan mujizat, dan tangannya yang menjamah akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara, yang saya rindu kita merenungkan bersama adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong waktu itu, malah dia yang dianggap najis, yang dianggap tidak layak itu, malah dia yang mengalami mujizat. Apa yang dia lakukan terhadap Tuhan? Apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi
alasan singkatan. Yesus tangan Tuhan terulur kepada dia dan mujizat terjadi di dalam kehidupan. Kita akan melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta. Sekali lagi, kita akan belajar tentang itu. 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta. Yang pertama, dia sujud menyembah Yesus. Mari kita baca judul bersama-sama. Pertama, 1, 2, 3. Dia sujud menyembah Yesus. Dia sujud menyembah Yesus. Lalu pada wanita, hanya wanita saja ya, membaca Matius pasal 2 pasal 8 ayat 2 dengan suara keras. Wanita, siap. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku. Yang pertama bisa dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Itu kalimat itu. Lalu sujud menyembah dia, sujud menyembah dia. Yang pertama, saudara, mengapa orang kusta ini yang dijamah oleh Tuhan sujud menyembah dia? Dari sekian banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mengapa si orang kusta yang dianggap najis itu malah tangan Tuhan terlulu kepadanya, menjamah dia dan menyembuhkan dia, saudara? Karena yang pertama, dia ikut Yesus, dia datang kepada Yesus. Lalu saat dia datang kepada Yesus, saat dia sudah ada di hadapan Yesus, sujudlah ia menyembah Yesus. Sujudlah. Belum ada kalimat ini. Saya sebagai melayani gembala sidang Korea Selatan, gereja yang sangat kecil, saya merintis gereja. Seseorang wanita itu, dia masuk ke dalam gereja, dia berdoa kepada Tuhan. Ya seperti itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sujud menyembah Yesus, sujud menyembah Yesus. Dia menangis, sujud menyembah Yesus. Nanti diberkati anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Itu kunci sujud menyembah. Yang menjadi alasan sehingga akhirnya ayat yang 3, Yesus mengulurkan tangan, menjamah dan menyembuhkan orang kusta. Karena orang kusta ini datang kepada Yesus dengan penyembahan, dengan sikap yang benar. Satu lagi, dengan sikap yang benar, yaitu dengan menyembah Tuhan. Memang dia perlu mujizat, saudara. Memang dia butuh mujizat, tetapi saat dia datang kepada Tuhan, bukan mujizat yang terlebih dahulu yang dia utamakan,
Tetapi saat dia datang kepada Tuhan, yang paling diutamakan adalah sujud menyembah Tuhan. Datang dengan sikap yang benar, yaitu menyembah Tuhan. Datang dengan penyembahan di hadapan Tuhan. Saudara, itu satu pelajaran, satu renungan yang harus kita merenungkan secara mendalam di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah saudara sudah mengalami jamahan Yesus di dalam kehidupan saudara? Orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan dari sekian hari, karena dia datang dengan sikap yang benar. Dia datang mendaulatkan, memberikan penyembahan kepada Yesus. Dia datang bertemu Yesus. Dia langsung sujud di kaki Yesus. Ada begitu banyak orang, saudara, datang kepada Tuhan dengan tujuan saja. Dengan tujuan saja. Mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jawaban doa, mengalami sukses, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya orang-orang tidak mengalami apa yang mereka rindukan. Kenapa? Saudara, karena sikap dan tujuan yang waktu datang kepada Tuhan sama. Tujuan sama. Dulu menyembah dulu. Menyembah dulu. Sujud dulu. Seharusnya orang datang kepada Tuhan, dia datang dan terlebih dahulu memberikan persembahannya. Dia datang dengan sikap yang benar, sujud, merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita koreksi pengiringan kita akan Tuhan. Apakah saat ini pengiringan saudara akan Tuhan? Saudara mengiring dia dengan sikap yang benar. Saudara ikut Tuhan hanya dengan tujuan supaya bagaimana doa saudara dijawab, supaya bagaimana saudara ditolong, supaya bagaimana saudara mengalami mujizat dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua kita, semua sama. Mari kita koreksi pengiringan kita akan Tuhan, saudara. Seharusnya seperti orang kusta ini dalam pengiringan setiap anak Tuhan terhadap Tuhan, yang paling utama yang harus ada di sana adalah penyembahan kepada Tuhan. Sikap yang benar dalam mengiring. Adakah hari ini sebagai anak Tuhan yang mengikuti Tuhan, kita harus memberi penyembahan terbaik? Saya mau terbaik, terbaik dulu, terbaik, memberi penyembahan terbaik dari kehidupan kita terhadap Tuhan. Saudara, mujizat tangan yang berkuasa itu akan menjamah hidup kita ketika kita datang dengan sikap yang benar. Ketika kita datang mendahulukan, memberi penyembahan dengan penuh kerendahan hati kita. Hendakkanlah diri di hadapan kita semua dia di dalam kehidupan saudara. Perhitungan saudara,
Itulah alasan pertama sehingga dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, orang kusta ini mengalami jamaah Tuhan dan mengalami mujizat karena dia datang dengan penyembahan, dengan sikap yang berat kepada Tuhan. Dia sujud menyembah. Kemudian selanjutnya, saudara, alasan kedua sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan. Mari kita baca judul kedua bersama-sama. 1, 2, 3. Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kehendak Tuhan. Menyerahkan semuanya kehendak. Saudaraku, hanya laki-laki saja. Mari kita membaca teks yang sama, Matius pasal 8 ayat 2. Laki-laki itu suara tidak keras ya. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang sakit susah kepadanya, lalu sujud menyembahnya dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan akan melayani aku. Di mana masih ayat yang kedua, saudara, sekali lagi saya baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, ingat kalimat ini, Tuhan, jika Tuhan mau, wah, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengkaitkan aku. Setelah dia sujud di hadapan Tuhan, saudara, kemudian dia mengucapkan kata-kata di hadapan Tuhan yang menggambarkan iman, yang menggambarkan keyakinannya, dan menggambarkan pengharapannya kepada Tuhan. Di mana dia berkata, jika Tuhan mau, bersama-sama katakan 1, 2, 3. Jika Tuhan mau. Satu lagi. Jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengkaitkan aku. Jadi setelah dia menyembah Tuhan, dia menaikkan permohonannya, dia menaikkan keinginannya, kerinduannya, dia mengucapkan permohonan dan kerinduannya di hadapan Tuhan. Kata-kata yang mendalam yang perlu kita renungkan hari ini. Ketika berkata, jika Tuhan mau, artinya, saudara, dalam dia memohon kepada Tuhan, bukan kemauannya yang dia kedepankan, bukan kemauannya yang dipaksakan, tetapi dia berkata kepada Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Artinya, saudara, dalam permohonan di hadapan Tuhan, dia serahkan kepada kehendak Tuhan. Satu lagi, dia serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau, dan ketahuilah saudara bahwa berikutnya Yesus berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jika Tuhan mau, aku mau. Wah, jika Tuhan mau, aku pun mau. Saat orang kusta ini berkata, jika Tuhan mau, di mana waktu itu dia sedang
ada tangan penderitaan yang begitu bertumpuk saudara. Gimana dia sakit dan kemudian secara sosial dia juga dibuang dari keluarga, dari masyarakat, dari gereja. Dia selalu asingkan. Hidup begitu berat, tetapi begitu besarnya beban dan persoalan saat dia datang kepada Tuhan. Kata-kata yang pertama yang diucapkan adalah jika Tuhan mau, dan kemudian dijawab oleh Yesus, aku mau. Jika Tuhan mau, aku mau. Jika Tuhan mau, aku mau. Orang kusta ini menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. bahasa Korea 마음대로 하세요. 마음대로 하세요. saya tahu? Tahukah? Siapa tahu? 마음대로 그냥 마음대로 하세요. Bagaimana? Menurut gimana? Bagaimana jam itu? Bahasa Indonesia. 마음대로 하세요. 마음대로 하세요. terserah. 아멘. suka. Jika Tuhan mau dan ketahuilah saudara, pada saat orang kusta ini menderita butuh pertolongan, orang kusta ini berkata, jika Tuhan mau menolong aku, dan Yesus, aku mau. Kalau saat ini saudara, hidup saudara sedang berbeban berat, kalau saat hidup sedang menderita, oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, oleh karena kekurangan, atau apapun itu, kalau saudara serahkan kepada kehendak, ketahuilah bahwa Tuhan mau menjamah saudara. Bahkan dia lebih mau saudara dipulihkan daripada saudara sendiri mau dipulihkan. Saat orang kusta itu berkata, jika Tuhan mau. Saya menemukan firman Tuhan, saya menyiapkan khotbah saya banyak berdoa kepada Tuhan tentang hidup Tuhan. Doakan saya sangat beda. Saya langsung minta kepada Tuhan. Tapi ini sangat susah, tapi ada proses. Yesus ulurkan tangan dan dia berkata, aku mau. Dengarkan anak-anak Tuhan. Apapun persoalan saudara saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, dengarlah dan ketahuilah Tuhan mau memulihkan saudara. Saya mau. Belum ada kali-kali ketika tinggal di Korea Selatan, saudara-saudari banyak masalah, mengalami sama masalah persoalan. Saya mau Tuhan tolong saudara-saudara. Musik terjadi Korea Selatan, nanti kembali lagi. Apapun doa-doa yang saudara naikkan saat ini tentang masalah, tentang persoalan, tentang beban berat, tentang penyakit dan sebagainya, dan kehidupan saudara dan saudara mau supaya Tuhan memilihkan saudara saat ini. Dengan Tuhan Yesus pun berkata, aku mau. Menyembuhkan
tidak ada yang tidak layak. Kalau orang dusta ini pun layak, maka saudara pun layak saat ini. Dan kalau orang dusta ini berkata, jika Tuhan mau, Yesus langsung menjawab, aku mau. Yesus langsung menjawab, aku mau. Yesus langsung mengulurkan tangan, menjamah dan berkata, aku mau. Hari ini pun Yesus menjawab saudara bahwa Dia mau memulihkan saudara. Dia mau menyembuhkan saudara. Dia mau mengangkat masalah dan persoalan saudara. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah seluruh kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, hal kedua yang penting kita renungkan hari ini di dalam seluruh kehidupan kita adalah bahwa serahkanlah segala semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu semua kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah kepada kehendak Tuhan. bahasa Koreanya 마음대로 주님 뜻대로 하세요. 마음대로 하세요. 따라하는 tahu bahasa Korea ini. Dan ketahuilah bahwa Dia rindu, Dia mau memilihkan kita. Dia mau. Hari ini Yesus menjawab, aku mau. Tuhan, jika Tuhan mau, aku mau. Yesus mengulurkan tangan dan menjamah dan berkata, aku mau. Mari kita baca judul ketiga bersama-sama. Mari kita semua membaca judul itu. 1, 2, 3. Dia punya iman yang kuat. Dia punya iman yang kuat. Iman sangat terpenting. Mari kita semua membaca Matius pasal 8 ayat 2 saja bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datang seorang yang berkata padanya, lalu sujud di depan dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menaikkan aku. Gambar itu apa? Gambar ini sangat luar biasa. Kemudian saudara, hal penting yang ketiga yang perlu kita belajar dari orang kusta ini adalah kembali ayat yang kedua itu. Maka datangnya seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata-kata berikutnya yang dia ucapkan adalah, dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat, Tuhan sanggup, Tuhan dapat, Tuhan pasti bisa, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan sanggup. Jadi saudara, selain Dia datang dengan sikap dan penyembahan yang baru, selain Dia datang dengan permohonan dan doa yang benar, yang terakhir, orang kusta ini datang dengan iman yang benar. Iman yang benar. Kata-katanya yang terakhir itu, saudara, menggambarkan imannya kepada Tuhan. Di mana dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, jika Tuhan mau, mungkin
Tuhan dapat, mungkin Tuhan mengkaitkan. Jika Tuhan mau, mungkin Tuhan perlu mencoba dia. Tidak berkata begitu saudara. Tapi dia mengucapkan imannya kepada Yesus. Di mana dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat iman yang besar. Di mana dia sedang mengalami penyakit yang pada masa itu tidak ada uang, hanya mujizat. Tetapi orang kusta ini saudara, sekalipun penyakit itu pada masa itu penyakit yang parah, penyakit yang berat, tetapi dia bisa berkata kepada Yesus, jika Tuhan mau, Tuhan dapat, Tuhan sanggup, Tuhan pasti mentahirkan aku. Artinya saudara, sekalipun penyakitnya tergolong penyakit yang berat, yang tidak ada obatnya pada masa itu saudara, tetapi dia punya iman yang kuat bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Dia punya iman yang kuat bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sekalipun penyakit dia tanggung, penyakit yang begitu parah, penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang mustahil disembuhkan, tetapi dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat. Saudara, hari ini siapapun saudara, apapun kondisi saudara, ketahui bahwa tidak ada yang mustahil. Saya belajar bahasa Indonesia sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah iman yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kita sedang datang kepada Dia dengan iman yang besar? Di mana iman kita berkata bahwa sama seperti orang kusta ini berkata bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Tuhan mau, engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa ya Tuhan. Engkau pasti bisa, ya Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Dan kemudian dijawab oleh Yesus ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, berkata, aku mau, jadilah engkau tahirlah. Yesus mau menjamah kita. Dan jamahannya dibarengi dengan kata-kata yang berkuasa. Di mana dia berkata, jadilah engkau tahirlah. Hari ini pun saudara, tangannya perlu kepada kita, dan dia berkata, aku mau, dan jadilah seperti yang kita serukan, yang seperti kita doakan, seperti kita
kita butuhkan. Allah mau melakukan. Dia mau. Dia dapat apapun dan bagaimanapun, seberapa pun masalah saudara, seberapa besar pun persoalan saudara, apapun beban sedang saudara pikul hari ini, Yesus mau mengelurkan tangannya, menjamah saudara dan memberikan saudara didapat saudara. Dia dapat, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup, dia berkuasa, dia maha berkuasa. Itu sebabnya datanglah kepada dia dengan iman yang besar. Bagi Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan hari ini. Kita belajar seorang ustaz yang dianggap hina, seorang ustaz yang dianggap tidak baik, diasingkan. Tetapi hari ini kita sudah belajar bahwa kepada orang ustaz yang dianggap hina dan tidak layak, Yesus mengelurkan tangan dan menjamah dan melakukan mujizat bagi dia. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, seberat hina pun saudara, diangkat kehidupan saudara, seberat berat pun masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara. Yesus mau memberikan tangan karena tidak ada yang terlalu sulit di hadapan Tuhan. Tuhan saudara, oleh buat firman Tuhan yang kita sudah menemukan saudara, maka datanglah kepada dia dengan sikap yang penyembahan yang benar, sujud menyembah di kaki Yesus. Dia dengan doa, Tuhan mau, jika Tuhan mau, seluruh yang benar datanglah kepada dia dengan iman yang besar. Tuhan pasti, Tuhan dapat, Tuhan sanggup mentahirkan aku, menemukan aku, membangkitkan aku. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya, mari kita tonton video pujian bersama. Judulnya Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Saudara juga bisa memuji bersama-sama sambil menonton video pujian ini. Suara keras. Memuji bersama-sama. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan kembali kami sangat bersyukur buat mengundang firman-Mu yang telah kami menemukan bersama bahwa Engkau Allah yang mau menjamah hidup kami, mau melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Yang menjadi bagian kami adalah kami harus datang kepada-Mu dengan sikap yang benar, dengan penyembahan yang benar. Kami harus datang kepada-Mu, ya Tuhan, dengan doa dan permohonan yang benar. Dan kami harus datang kepada-Mu dengan iman yang benar. Maka dengan demikian kami akan menghalangi jamaah Tuhan yang mengerjakan mujizat tempat yang besar ini.
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang boleh disampaikan hari ini. Biarlah bersih oleh Tuhan yang terus memberkati kehidupan Trinity dan keluarga. Saat ini saudara-saudara kita akan memberikan sebuah persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung baru. Kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan